Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 MIPA 2 dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kami, yaitu alat peraga fisika sederhana mengenai perpindahan kalor dengan guru pengajar Ibu Dermawan Sirait, MPD. Perkenalkan, nama saya Anaya Raima Aredia Rahman sebagai moderator pada presentasi kali ini. Muhammad Fadlur Rahman Hakim. Nama saya Ferdinata Septian Manurung. Saya Putri Nurdiana Kesumawardani. Saya Diah Putri Utami. Saya Risma. Selanjutnya materi pertama akan dibacakan oleh Diah Putri Utami. Pengertian kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Dua benda yang memiliki suhu berbeda ketika dipertemukan, maka akan muncul kalor yang mengalir atau berpindah. Satuan kalor adalah joule, sedangkan menurut CGS, satuan kalor adalah earth. Dan untuk beberapa jenis makanan menggunakan satuan kalori. Adapun rumus perpindahan kalor sebagai berikut. Materi kedua akan dibacakan oleh Ferdinata Septian Manurung. Rumus perpindahan kalor. Menurut ilmu termodinamika, rumus untuk menghitung kalor adalah Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q merupakan banyak kalor yang dibutuhkan yang satuannya adalah joule. M adalah massa jenis zat yang diberi kalor yang satuannya adalah kilogram. Dan C adalah kalor jenis zat yang satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T merupakan jumlah kenaikan atau perubahan suhu zat yang satuannya adalah derajat Celcius. Q sama dengan banyaknya kalor yang diterima atau dilepaskan suatu benda yang satuannya adalah joule. Dan M adalah massa benda yang menerima atau melepaskan kalor yang satuannya adalah kilogram. Dan C adalah kalor jenis zat yang satuannya adalah joule per kilogram. Delta T adalah perubahan suhu yang satuannya adalah Celcius. Materi ketiga akan dibacakan oleh Risma. Pengertian dan jenis perpindahan konveksi. Perpindahan panas konveksi adalah proses transport energi dengan kerja gabungan dari konduksi panas, penyimpanan energi dan gerakan mencampur dalam kurung Bayek-Ciptoglu dan Ozirik 1988. Konveksi terjadi karena gerakan massa molekul pada suatu tempat ke tempat lain, yang disebabkan oleh adanya perbedaan massa jenis zat. Perpindahan kalor secara konveksi umumnya terjadi pada fluida dalam kurung zat cair dan zat gas. Konveksi terbagi menjadi konveksi alami dan konveksi paksa. Konveksi alami. Pada konveksi alami, gerakan sebagian besar cairan terjadi sebagai akibat dari gradien kerapatan yang terjadi selama pemanasan atau pendinginan cairan. Perpindahan molekul terjadi secara alamiah berdasarkan perbedaan massa jenis. Contoh, konveksi alamiah terjadi ketika memanaskan air. Konveksi paksa. Konveksi paksa terjadi jika fluida sebagai medium perpindahan panas dipaksa mengalir, misalkan dengan menggunakan fan atau pompa. Konveksi paksa terjadi karena terdapat pengaruh faktor luar seperti tekanan dan perpindahan kalor dilakukan dengan sengaja atau dipaksakan. Hukum pendinginan Newton. Hukum Newton tentang pendinginan menyebutkan bahwa laju pendinginan berbanding lurus dengan selisih suhu benda dengan suhu ruangan. Penurunan suhu pada pendinginan mengikuti kurva peluruhan. Dengan mengetahui konstanta waktu peluruhan, maka ditentukan koefisien konveksi suatu fluid. Terakhir, kesimpulan akan dibacakan oleh Putri Nurdiana Kesumawardani. Disimpulkan bahwa ketika lilin di dalam toples dinyalakan selama beberapa detik, api di lilin akan mengeluarkan suhu panas yang memenuhi ruangan dalam toples atau gradien kerapatan. Suhu yang panas akan pindah dibawa oleh zat perantara angin kepada korek api yang berada di atas sumbu lilin, sehingga korek api tersebut dapat menyala tanpa mengenai api di sumbu lilin di bawahnya. Peristiwa inilah yang dinamakan perpindahan kalor secara konveksi, karena energi panas berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah melalui zat perantaranya, yaitu angin.
Sekian presentasi dari kami, salah hilap mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.